Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah saya baru pertama kali isi kajian di Masjid Al-Basit, tapi yang malam. Kalau subuh sudah hari Ahad kemarin saya juga kesini hari Ahad yang lalu, kemudian Jumat. Jadi mungkin para jamaah yang baru, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan, karena saya ini datang ini tadi itu sifatnya hanya badali. Sebenarnya pengisi aslinya itu adalah Ustadz Anas, tapi beliau sedang agak ngerges sedikit. Maka kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah SWT segera memberi kesembuhan pada beliau. Tidak ada masalah ya. Karena hari-hari ini memang sensitif ya. Gerges didik kan terus gak karu-karuan. Kalau dulu biasanya kita mengalami pilek atau apa itu tidak ada masalah. Sekarang itu sudah dicurigai. Ya, kita bersabar saja. Kalau sebagaimana pada saat subuh kemarin saya katakan, kita tetap harus ikhtiar yang semaksimal mungkin ya. Ya namanya badal, makanya nanti mohon maaf kalau saya tidak bisa memuaskan. Karena tadi juga dihubungi mendadak baru sekitar jam 5-an. Pada saat posisi saya juga masih di kampus, jadi untung saya bawa sarung bawa ini. Kalau enggak ya mungkin ya kayak Cina Udul mungkin ya. Insya Allah kalau tidak salah Ustadz Anas menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin ya. Kemarin itu sampai keutamaan lapar kalau tidak salah. Hadis nomor 26. Ini saya cak mawon nggih. Insyaallah ini saya langsung masuk ke saya akan menyampaikan materi tentang 1 2 3 al-amal hadis tentang taubat ya. Hadis tentang taubat sudah pernah? Belum? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ini ada begininya juga ya. Saya tidak enak sama jamaah soalnya tidak ada ini. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong taba yang taubat seseorang itu kapan? Qabla, sebelum antatlu asy-syamsu, terbitnya apa terbenamnya? Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari, dari mana? Min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Gimana ini maksudnya kok? Terbit kok dari tempat terbenamnya? Ada yang perso maksudnya?
Iya. Tempat terbenamnya matahari itu kan di sebelah baratnya. Jadi maksudnya di sini barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari sebelah barat, taba, maka Allah, ya, maka akan diterima taubatnya Allah dari Allah SWT. Taballahu alaih, maka Allah akan menerima taubatnya dari orang tersebut. Hadis ini rawahu Muslim menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya aslinya memiliki sifat yang maha menerima taubat. Oleh karena itu kalau misalkan di antara kita menemui seseorang, ada yang sudah mengaku pernah melakukan kemaksiatan yang luar biasa, entah itu ya molimo gitu ya, main maling madon madat melu bajing maling malu loto wawi dadu arek-arek porkas dan sebagainya ya, wa ghairiha wa ashabihi ya. Nah kemudian datang kepada kita bertanya, saya itu kapok pengen tobat, kira-kira gimana, diterima apa enggak tobat saya? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, kira-kira gimana, diterima apa tidak tobatnya? Harus yakin bahwa seseorang itu akan diterima taubatnya, dengan catatan selama taubat itu belum sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dikuatkan dengan Quran surat Al-An'am ayat 158 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari yang datangnya sebagian dari ayati rabbik, tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yang pada saat itu la yanfa'u nafsa, tidaklah bermanfaat bagi seseorang apa itu imanuha, keimanannya, lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sebelum beriman sebelum itu. Jadi ada suatu masa apabila seseorang itu baru memiliki keimanan. Ini yang dimaksud ini tidak mengatakan jumlah, tetapi ya pokoknya iman. Kemudian berimannya itu pas kemudian timbulnya setelah matahari saat terbenam itu, saat terbit dari tempatnya terbenam. Maka iman itu tidak akan berguna. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri sebelum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia juga belum mengusahakan khaira, kebaikan di dalam masa keimanannya itu. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya sebenarnya bahwa taubat itu disegerakan. Kita tidak tahu kapan Allah SWT ini akan menjadikan kiamat kubro. Ya kita tentunya berdoa tidak berharap ya, karena seburuk-buruk orang, insyaallah Ustaz, Assalamualaikum. Karena kita seburuk-buruk orang itu adalah yang mengalami datangnya kiamatul kubro. Beberapa waktu yang lalu sebelum corona itu datang, saya sempat diskus dengan ya teman ini kebetulan bukan dari Perserikatan Muhammadiyah, bukan yang lain lah, tapi tidak perlu saya sebutkan. Waktu itu membahas tentang masalah videonya Ustadz
Siapa yang fitnah akhir zaman itu? Saya lupa. Ya, Ustaz Zulkifli. Kemudian dikomentari, apa betul kiamat itu sudah dekat? Lalu sekarang itu loh masjid tambah banyak, orang wakaf untuk pembangunan madrasah, untuk sekolah Islam itu malah menjamur. Padahal kiamat itu terjadi apabila sudah tidak ada lagi orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin rasanya, masih lama gitu. Kemudian saya sampaikan, ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya usia atau umur dari agama ini tidak lebih dari 1.500 tahun. Hitungannya adalah dari tahun Hijriah. Padahal sekarang sudah 1442 Hijriah. Kalau dihitung secara matematik berarti kurang berapa tahun lagi? 48. Nggih. Ini sekaligus warning. Mas-mas yang di luar itu mungkin yang usianya masih 20 tahun jangan berharap usianya 100 tahun ya. Nanti nemui kiamat loh ya. Jadi tinggal 42 tahun lagi. Allahu a'lam bishawab. Lalu kalau kita lihat dengan fenomena sekarang ini yang sepertinya ini sedang trennya naik. Sekarang kan nun sewu. Tadi pagi atau kemarin saya membaca ada salah satu pejabat kita yang baru menyatakan bahwa dia mengatakan saya akan menghambat Islam populis. Barangkali mungkin di sini ada yang tahu. Apa yang dimaksud dengan Islam populis itu? Ya, sekarang ini kan dakwah Islam ini kan sedang menggeliat ya. Alhamdulillah karena sudah banyak orang yang memahami tentang pentingnya syariat ya, tentang menyiapkan diri untuk kematian dan lain sebagainya. Nah, saya kembalikan ke awal. Sepertinya kan tidak mungkin trennya terus naik. Lalu saya bilang begini, Mas, kalau Allah itu berkehendak, apapun bisa terjadi. Skenario Allah itu tidak pernah tahu ya. Bagaimana cara Allah itu menjadikan orang yang bersujud itu semakin habis. Ndak lido, apa? Kalau Mbak Lido itu bahasa sini apa? Geledek. Sekitar jarak 1,5 bulan, saya mendengar adanya virus corona di kota Wuhan, Cina. Waktu itu masih ya saya, apa sih virus corona ini? Oh ternyata sana. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kok banyak meninggal. Terus kemudian ada yang bilang bahwa ini akan menyebar dengan cepat. Saya masih tidak percaya. Ternyata kemudian mulai bulan Maret ada kejadian pertama di Depok, di dekat tetangga teman saya, mulai kejadian satu persatu sampai sekarang. Dan kita saksikan sekarang sudah banyak yang berguguran. Meskipun juga lebih banyak yang sembuh. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau kemarin saya bahas subuh kemarin, ya, kalau kita pemahaman terhadap tauhid, tidak ada hubungan antara corona dengan kematian. Ya. Ini harus dipahami loh secara akaid ini. Ini kalau kita memahaminya salah bahaya ini. Minimal kita bisa apa ini? Minimal kita bisa ya salah tafsir, maksimalnya kita bisa syirik amal gitu. Karena tidak ada hubungan antara kematian dengan corona itu. Kematian ya kematian. Karena sudah waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya kalau kita takziah ke seseorang itu, kalau meninggal, ada orang meninggal itu jangan sekali-kali kita tanya, meninggalnya kena opo? Karena kalau kena opo itu menunjukkan kalimat hubungan sebab akibat. Tidak ada antara penyakit dengan kematian itu, tidak ada hubungan sebab akibat. Orang tidak sakit saja meninggal juga banyak, kan ya? Tidak sakit, tidak apa-apa ya ditembaki ya meninggal, macam-macam. Saya tidak ikut-ikut loh ya. Maksudnya ya di Palestina, ya di mana-mana yang ada konflik juga ada tembak-tembakan ini. Masyaallah muslimin, kalau manusia itu sampai menyaksikan matahari itu terbit dari barat. Nah, tadi pembahasannya masalah corona ya sebenarnya. Jadi hubungannya kalau misalkan kemarin itu kemudian tidak terjadi corona, mungkin tidak ada masalah. Tapi setelah sekarang ini jadi, akhirnya banyak analisis. Saya temui ke orang yang tanya ke saya beberapa bulan sebelum datangnya corona lagi.
Mas, sampean ngerti dah? Ya apa terjadi sekarang? Iya Pak, banyak yang meninggal. Oh iya, lah ya. Ini pernah nggak sampean berpikir ada skenario Allah seperti ini? Tidak pernah Pak. Lah ya wes, gampang kan? Jadi kalau misalkan Allah itu mau mewafatkan kaum muslimin seketika jebret dengan ada fenomena apapun itu bisa. Tiba-tiba semua orang mukmin ini diwafatkan kan selesai habis. Tinggal orang-orang yang kufur. Sudah, prosesnya berjalan. Jadi jangan sekali-kali kita ini sekaligus i'tibar ya, bagaimana kita meyakini secara sepenuh hati bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar, tidak ada yang tertolak. Sampai-sampai Imam Malik itu mengatakan kullu kalamin yukhta' wa yutrak illa hadhi. Pada waktu itu Imam Malik itu datang ke kuburnya Rasulullah SAW. Kullu kalamin yukhta' wa yutrak, setiap perkataan seseorang itu bisa salah, wa yutrak, dan tertolak, illa hadhi qabri, kecuali kuburan ini. Nama yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau sampai sekarang mungkin ada orang yang mengatakan ya, ojo ndeki-ndeki dah. Sidik-sidik hadis, sidik-sidik Quran. Ya tidak apa-apa. Ya, kita tidak usah berdebat dengan ini. Kita doakan saja. Ya, mudah-mudahan dapat BLT gitu. Ya, karena memang kadangkala berdakwah itu tidak bisa hanya kita nasihati, tapi kita harus memberikan manfaat. Alhamdulillah Muhammadiyah ini persyarikatan yang memiliki aset yang termasuk terbesar di Indonesia. Sudah punya berapa sekolah, ya, berapa pesantren, berapa rumah sakit. Alhamdulillah manfaat. Mudah-mudahan itu bisa mensibghuh pada orang-orang yang memang belum tahu tentang al-Islam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, selanjutnya hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah taubat yang disebutkan di dalam hadis tadi itu tentang hubungannya dengan orang yang menolak atau ingkar kepada syariat Allah SWT. Nah, di sini ada permasalahan yang sangat tinggi karena kalau Islam itu kan ibarat bangunan. Dasarnya, fondasinya itu adalah akidah. Kemudian dindingnya itu adalah ibadah. Atapnya adalah dakwah wal jihad. Yang dibahas di sini adalah peperangan. Nah, oleh karena itu, tapi dakwah ini dakwah secara luas. Jihadnya dilihat secara luas. Bukan hanya peperangan saja. Jihad dengan mal, jihad dengan dengan beberapa cara tentunya. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya ada 3 orang yang tidak ikut perang. Bagaimana caranya agar orang tersebut taubatnya diterima? Jadi bapak-bapak sekalian, kalau melihat sekarang kondisinya seperti ini juga miris ya. Mudah-mudahan saja negara kita ini aman. Makanya sampai-sampai Nabi Ibrahim di dalam doanya itu yang pertama Rabbi ja'alni bukan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa mudirati, bukan, yang meminta keamanan. Rabbi amanna ya. Amina wajibni wa nabiyya wa nambudal asnam. Surat apa itu? Ada yang hafal? Ustaz, surat awalnya apa ya? Ya, kalau tidak salah di surat Fussilat. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali itu adalah keamanan. Tetapi kita tidak tahu, karena wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya tidak memprovokasi, tetapi ma'asyiral muslimin, sekarang ini sudah waktunya kita ini untuk berjihad. Itu artinya bersungguh-sungguh di dalam apa? Mendalami ad-dinul Islam. Banyak sekali tipu daya.
Jadi jihad itu bukan hanya jihad bil qital dengan perang saja. Memang itu puncaknya jihad dengan bil qital. Tetapi ketika kita itu mampu dan mau mempertahankan akidah kita, tidak mau menukar akidah kita dengan sesuatu yang remeh, yang bernilai materialistik keduniaan, itu insya Allah juga termasuk berjihad. Apa manifestasinya? Bagaimana caranya? Kekeh dengan apa? Kekeh dengan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Melihat sesuatu yang mungkar, tidak ada istilah yang namanya netral. Saya katakan, tidak ada istilah namanya netral. Dan ini beberapa kali saya sempat dialog dengan teman-teman di luar. Nggak, wis aku golek aman netral wae. Nggak ada. Kita ini apa ya? Mutawasit, pertengahan. Nggak. Kebetulan ada salah satu gus yang menyatakan di dalam ini. Jadi kalau jadi orang itu jangan jadi netral. Karena kalau netral itu sama saja dengan menyamakan bainal haq wal batil. Sehingga kewajiban kita apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan atau apapun yang kalian mampu. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, apabila tidak mampu maka dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Kalau tidak kuat maka dengan hati. Nah saat ini kita mungkin tidak punya kekuatan apa-apa. Umat Islam yang lurus-lurus ini sedang menerima fitnah. Ini saya berbicara seluruh dunia ya. Bagaimana fitnah terhadap agama ini luar biasa. Maka kita masih lemah sehingga kita harus mengingkari adanya suatu kemungkaran itu. Kalau kita membawa suatu pemikiran bahwa sama saja, tidak apa-apa itu, hati-hati, maka kita akan terjatuh kepada dosa besar yang wajib untuk bertaubat ini. Bagaimana cara taubatnya supaya diterima? Yang pertama adalah tulus di dalam bertaubat. Tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena pengen selamat, tidak, bukan karena pengen, kalau misalkan umat Islamnya sudah mengepung ya, kayak kejadian dulu waktu ada cerita teman pajak itu di Poso. Jadi ketika pengepungan sudah ini, orang berbondong-bondong datang untuk bertaubat. Ya mudah-mudahan bertaubatnya ikhlas karena Allah SWT. Yang kita khawatirkan kalau ada senogor-gronya gaya baru gitu. Nah, jadi yang pertama adalah syarat untuk diterima taubat karena Allah SWT. Yang kedua, mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan serta memohon ampunan kepada Allah, yang itu merupakan syarat mutlak. Setelah kita ini serius, setelah kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langkah selanjutnya adalah pengakuan dosa. Makanya ada ulama salafus soleh yang mengatakan sebaik-baik orang yang bertaubat itu dengan cara menyebutkan satu persatu dosa yang pernah dilakukan. Itu akan lebih mantap katanya. Ya Allah, saya pernah begini, saya mohon maaf. Ya Allah, saya pernah begitu, saya mohon maaf. Itu lebih mantap. Nah, kalau sekarang kan enggak. Dungone cukup cepat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Kalau sekarang kan gitu. Ya mestinya kita berdoanya dengan penuh khidmat. Pelan tapi pasti. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang ketiga adalah menyesali kesalahan dan tindakan yang menyalahi perintah dan juga larangan dari Allah SWT. Jadi setelah kita ini mengakui dosa-dosa itu, lalu yang ketiga melakukan penyesalan. Apa bedanya pengakuan dengan penyesalan itu? Kalau pengakuan itu ya mengakui saja, ya Allah saya pernah berdosa begini. Tapi kalau menyesal itu artinya berarti kita tidak akan mengulang kembali. Ya, jangan sampai kita ini kapok lombok ya.
Apa lombok rujak ya enak. Ada beberapa kiat ma'asyiral muslimin bagaimana kita ini bisa berusaha untuk istiqomah di dalam pertaubatan. Salah satu kiat yang utama agar kita bisa mempertahankan taubatan kita itu adalah dengan membayangkan pedihnya siksa api neraka. Coba jenengan wis kira-kira wis merasa imannya turun, karena al imanu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Kalau pas kita lagi merasa futur gitu ya, males gitu, coba kolo-kolo jenengan teng dhuwure kompor, tangannya diginikan, coba rasakan. Atau nek mboten-mboten bapak-bapak niki pas perso ibuke setrika, coba nyedak, Bu, setrika cobaan, Bu. Mungkin jenengan ngalih, nanti kita insya Allah kita baru merasakan. Dengan setrika yang begitu aja kita sudah lari tunggang panggung. Bagaimana kalau dengan api neraka? Oleh karena itu saya terheran-heran karena beberapa waktu yang lalu sampai ada oknum, saya katakan oknum, mudah-mudahan dia bisa bertaubat ya, yang mengaku bahwasanya enggak apa-apa, justru saya ke neraka. Enak ketemu karo artis-artis aku so konser di kono, katanya begitu. Masya Allah. Kalau saya dulu pernah memang, kira-kira ya 10 tahun yang lalu mungkin sekitar itu kan. Jadi saya 10 tahun yang lalu, pada saat usia saya masih 10 tahun, ngapunten salah. Pada saat usia masih 10 tahun saya itu kalau ngaji itu kira-kira sini ke Embong Tekuk ya, tapi jalan kaki setiap malam. Kebetulan yang saya lewati ini ada salah satu rumah yang beragama lain. Saya tidak menyangkut masalah agamanya apa gitu, tetapi meskipun agama lain tapi ternyata tidak hanif. Kan ada orang yang agama lain tapi hanif, baik ya. Ini enggak. Tiba-tiba saya sering digodain. Wah, ngaji barang, ciklik ngaji. Suatu ketika saya pulang, saya disergap dari belakang, ya, pegang serep, kemudian dimasukkan ke halaman, ada temennya gitu. Saya diusir-usiri dengan tidak tahu cairan, baunya tidak enak sekali. Setelah pulang saya laporkan ke nenek saya waktu itu karena saya tidak ikut abi sama umi ya, ikut sama nenek. Ternyata ini adalah arak ya. Nah, pada saat itu saya merasakan begini, ya Allah, ini kok sampai kayak begini ya, ternyata tantangannya. Saya memikirkan saya anak kecil saya sudah digitukan, bagaimana kalau saya sudah besar? Saya ini memang kecil, saya itu rodok nakal. Pernah suatu ketika saya ini diuber-uber gara-gara tetangga saya itu sedang berduaan laki-laki dan perempuan non muhrim. Saya lewat, dosa iku dosa. Saya diuber, akhirnya sampai masuk rumahnya tetangga saya, kemudian saya sambleki sama tetangga saya, kemudian saya dilindungi. Kenapa? Ini loh bilang ke saya ngelok nih saya. Direne dosa. Lah sampeyan apa kok dilokne dosa? Saya sama teman saya. Temanmu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya pantas saya ada dosa. Berarti kutukan itu. Saya rotok nakal waktu kecil saya itu. Rotok kritis ada gitu. Ma'asyiral muslimin, nggak usah jadinya banyak cerita ya, tinggal 5 menit lagi pada. Ustaz Anas kalau bercerita, kalau mengisi pripun? Hadisnya runtut gitu ya, satu hadis gitu, atau satu hadis kemudian jabarnya lebih banyak begini, sama begini ya, satu hadis jabarnya lebih banyak. Karena kalau hadisnya runtut itu ya tidak apa-apa, cuman karena saya baru pertama kan saya tidak tahu apa adatnya begini. Kalau biasanya saya di yang lain biasanya runtut, hadis ini langsung hadis ini langsung hadis ini. Nah, kemudian yang keempat syaratnya taubat diterima itu adalah mengeluarkan sedekah. Pada saat kapan? Pada saat kita bertaubat. Jadi memang ada ya, beberapa manfaat dari sedekah, infak sedekah itu salah satunya adalah bisa mempermudah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus manfaat sedekah itu kan banyak ya. Membikin hati kita ini jadi lapang. Kemudian apa? Menghilangkan penyakit, bala dan lain sebagainya. Barangkali di antara bapak-bapak di sini ya, coba kalau pernah merasakan
coba sekali-kali dirasakan. Ya kita ini kan belajar itu kan tidak harus dengan buku, tidak harus dengan website ya. Kadangkala belajar dari kehidupan. Bagaimana caranya? Coba sekali-kali merasakan apa yang kita lakukan itu memberikan efek tidak ke dalam kejiwaan kita. Panjenengan pada saat memberikan, coba setelah memberi atau setelah isi kotak infak lah, coba rasakan nanti. Tapi ngisi kotak infaknya jangan asal-asalan dulu gitu. Kalau memberi ke orang juga jangan dulu gitu ya. Tapi rasakan bismillah dulu ya. Biasakan bismillah, saya sedekah, ya Allah, saya berikan kepadamu ya Allah. Setelah itu rasakan coba. Nanti hati ini jadi lapang. Kalau punya masalah coba rasakan. Insya Allah nanti juga menjadi lapang. Saya pernah merasakan berkali-kali itu ketika rasanya sakit, pusing atau pilek itu, seketika itu juga alhamdulillah itu rasanya itu sudah separuh lebih itu penyakit itu hilang, kesedihan itu hilang. Ini barangkali materi seperti ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita yang nun sewu. Saya tidak menyindir di sini. Kalau di sini insya Allah saya yakin tidak ada yang biasanya itu ngantri BLT yang sebenarnya bukan haknya. Saya katakan bukan haknya kenapa? Karena sudah mampu, rumahnya sudah baik, sudah berkeramik, sudah ditanggung sama anaknya, bahkan sudah punya pensiun, tapi masih mencari BLT. Padahal BLT itu sebenarnya adalah untuk fakir miskin, mestinya begitu. Atau termasuk juga ketika ada di kurban biasanya. Jangan dikira orang-orang yang ngantri kurban itu kadang-kadang bukan fuqara wal masakin. Kadang-kadang mereka itu sudah luar biasa. Orang-orang yang pengemis-pengemis di jalanan itu ada kisahnya itu juga. Nah, suatu ketika pas waktu saya kedapatan untuk mengisi kajian untuk fuqara wal masakin itu bekerja sama dengan lembaga zakat. Kemudian dia mengumpulkan para pengemis yang ada di jalanan itu, dikumpulkan di kantor, saya disuruh ngisi. Saya isi dengan hikmahnya memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tak kasih tahu itu tidak mempan. Kenapa? Karena yang terpikir dari dia adalah bahwa memberi itu mengurangi harta kita, tidak memiliki manfaat. Ternyata setelah saya teliti lebih jauh, pada saat dia memberikan itu tidak dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya di situ. Iman dan bismillah itu pun bisa kita jadikan sebagai tawasul. Tawasul dengan amal soleh kan boleh. Boleh. Punya masalah, kita qiraatil Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita sedekah, kita menyantuni anak yatim. Ya, mungkin kalau bapak-bapak di sini mungkin bisa kasih datang, aku kok sentek ya Pak, aku kanopi ini tak ganti sing api, enggak apa-apa. Nanti setelah itu enak. Ya, jadi dengan sedekah. Yang kelima adalah terkait dengan manfaat taubat, bahwa taubat itu bisa menghapuskan al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi barang siapa yang bertaubat untuk dalam rangka menghilangkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu ikut berguguran. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT, hendaklah kita berlomba-lomba segera mempercepat taubat. Sebagaimana kalau doa kita setelah wudhu ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau terusnya wa ja'alni min ibadika sholihin itu tidak pernah ada di dalam riwayat. Tapi kalau ada yang meneruskan ya sudah, monggo lah. Saya itu terserah. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan wa ja'alni min ibadika sholihin. Memang doanya juga baik sih. Jadikanlah saya sebagai golongan orang-orang yang soleh, tidak apa-apa. Nah, makanya kalau setelah wudhu jangan lupa berdoa. Kadang-kala kita lupa. Ternyata menjadi ahli taubat itu tidak mudah.
Kalau mudah tentu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan doa bertaubat. Terus bah karepmu kono, umatku yo karepmu, tobat yo karepmu, ora yo karepmu, penting aku mlebu swarga begitu ya. Tapi karena Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah yang memiliki uswatun hasanah, yang punya perhatian terhadap umatnya, sampai-sampai mengajari kepada umatnya bagaimana bisa menjadi ahli taubat. Ahli taubat. Ya, karena itu mari kita sambut bersama-sama. Caranya bagaimana? Yaitu tadi melanggengkan doa. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah saya ini adalah ahli taubat. Mudah-mudahan dengan Allah SWT menjadikan kita ahli taubat itu memperingan, memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kulolan panjenengan sedoyo. Apakah itu terkait dengan as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah, dan mudah-mudahan harapannya bagi kulolan panjenengan sedoyo ini kan, kalau meninggal itu nun sewu, saya boleh tanya ini. Saya pengen random ini. Pengennya apa? Kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah SWT panjenengan ini sedo, wafat itu cita-citanya apa pas saat wafat itu? Husnul khotimah. Itu sudah biasa itu ya. Dia husnul khotimah iya. Enggak, maksudnya apa? Harapannya pada saat wafat itu sudah apa? Bersujud. Ada lagi? Gimana? Berjihad. Jihad fisabilillah. Baik. Bagus. Ada lagi? Jihad bil qital. Baik. Ada lagi siapa? Ya, harapan kita tentu ya berjihad ya. Kalau bisa kita berdoa pada Allah Taala mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi berjihad. Kalau seandainya kita tidak ada jihad, insya Allah karena sudah niat meninggal di atas tempat tidur juga dihitung sebagai pahala jihad. Ada itu, hadisnya ada. Tapi kalau seandainya kita tidak sempat meminta untuk berjihad, apa yang kita harapkan? Ya Allah, wafatkanlah saya dalam kondisi semua dosa-dosa saya sudah Engkau ampuni. Itu nikmat yang luar biasa. Wis talah. Nek kula ndelok prejengan kula niki kaya mboten pantes. Nek panjenengan ini pantes to ya. Saya ini tidak pantas masuk surga. Sehingga saya ini kalau misalnya ya Allah masukkan ke dalam surga ini saya ini harus izin kan. Wes gak usah aneh-aneh. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya pada saat saya nanti wafat itu. Entah itu dosa hak Allah maupun hak Adam, udah selesai. Oh, kita ini bersyahadat gitu. Orang bersyahadat itu kan jaminannya surga. Tapi nek mampir nang neraka sik niku ya rasane kok ya apa. Ibaratnya ini awake dhewe ku badhe mangan rawon tapi kecos nang kompor dhisik ngoten lho. Naudzubillah mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari api neraka. Ya, jangan lupa ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, itu mari kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya disatukan dengan istri-istri kita ya. Ya, maksudnya istri masing-masing loh ya. Nanti juga bapak-bapak ini biasanya cukup petuk istri-istri berarti dari satu. Bu, saya tidak ngajari loh ya. Jadi mudah-mudahan disatukan dengan istri kita, dengan anak-anak kita semua dalam satu rumah di surga kelak ya, dan bisa dipertemukan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa lakum astaghfirullahalazim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran itu dari Allah SWT, kalau ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri. Mohon maaf nih, saya kalau ngomong ceplas-ceplos, saya ini makhluk kasar, makanya ngomongnya kasar nih, bukan makhluk halus. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.